Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah masih semangat teman-teman semua? Semangat. Semangat. Oke, tetap semangat ya. Oke, keren sekali ini. Baik, kalau gitu kita akan awali dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah atau petunjuk kepada kita semua sehingga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima materi atau aktivitas perkuliahan pada kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini sampai dengan akhir semester. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada quote nih dari anonim. Jadilah orang yang berilmu yang mengilmukan orang lain. Jadilah orang yang cerdas yang mencerdaskan orang lain. Dan jadilah orang sukses yang mensukseskan orang lain. Ya, mudah-mudahan ya Anda semua ya sebagai mahasiswa PTIK kita semua menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, yang bisa mensukseskan dan menghebatkan orang lain. Izinkan saya pada kesempatan sore hari ini, saya membawakan materi perkuliahan yaitu merumuskan konsep desain. Ini diambil dari ya standar kompetensi yaitu SKKNI dengan nama kode unitnya ya, atau ya kode unitnya M74DKV13.009.3. Nah, kenapa titik 3 artinya ini sudah pernah direvisi begitu kan ya? Paling tidak sudah pernah direvisi 2 kali. Nah, itu. Oke, kemudian kita akan lanjut. Nah, selanjutnya metode perkuliahan kita yaitu kita lakukan secara online. Nanti online-nya sebetulnya ada 2 ya. Jadi online ini bisa sinkronus, bisa asinkronus. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa sinkronus, bisa langsung tatap muka nih gitu kan. Walaupun melalui aplikasi Zoom begitu kan itu. Tapi bisa juga misalkan ya, misalkan kalaupun tidak sempat tatap muka seperti ini bisa saja saya sengaja merekod video, nanti Anda nonton ya itu. Itu namanya online asinkronus. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi dan selanjutnya adalah penugasan. Baik, kalau gitu kita akan lanjut ke materi kita apa yang kita bahas. Nah, di sini ada empat materi. Yang pertama mengembangkan informasi kunci. Kemudian yang kedua mengolah gagasan konsep desain. Yang ketiga mengkomunikasikan ya ini mengomunikasikan konsep desain dan menetapkan konsep desain. Nah, baik ya. Kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu mengembangkan informasi kunci. Nah, ketika kita akan merumuskan informasi, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita kembangkan informasi kuncinya. Dalam mengembangkan informasi kunci, paling tidak ada 5. Ada 5 ya, ada 5 langkah. Apa saja 5 itu? Yang pertama ada kita tetapkan atau kita tentukan target audiensnya. Nah, siapa target audiens itu? Adalah orang-orang yang akan menerima pesan ya dari informasi yang akan kita sampaikan. Nah, kita akan menyampaikan informasi apa? Jadi siapa ya orang-orang yang akan menerima pesan kita? Nah, kalau kita punya klien, misalkan kita punya klien ya, nanti misalkan dia punya bisnis. Bisnisnya apa? Misalkan bisnisnya adalah jualan ya, jualan telur asin misalkan ya. Kalau jualan telur asin, nanti telur asin ini mau dijualnya kepada siapa? Ditentukan target audiennya, siapa orang-orang yang membutuhkan telur asin. Nah, gitu kan? Ya, jadi ditentukan nanti sehingga ketika kita misalkan kontennya di-upload atau diunggah di sosial media, begitu misalkan diunggah di Instagram, nanti bisa menyasar kepada orang-orang yang tepat. Nah, kemudian yang kedua adalah kita tentukan pesannya apa yang mau disampaikan. Apakah hanya untuk menyampaikan informasi
Apakah misalkan mempromosikan, apakah misalkan pesannya berupa edukasi gitu kan ya, itu, atau memang berupa hiburan gitu karena ini pesannya. Nah, selanjutnya gitu kan, sampaikan juga nilai atau merek gitu. Apa kelebihan gitu kan? Apa kelebihan dan apa pembeda ya yang membedakan misalkan antara produk kita dengan produk yang lain. Dan memang juga harus menjawab kenapa mereka harus membelinya produk kita, bukan produk orang lain. Nah, kalaupun memang yang produk yang dijualnya adalah sama, kenapa mereka harus beli dari kita? Begitu kan? Itu ya. Kalaupun memang misalkan sama gitu kan. Nah, selanjutnya adalah konteks budaya. Jadi ini berkaitan dengan apa? Konteks budaya itu berkaitan dengan bagaimana metode penyampaiannya. Ya karena mungkin ya ketika misalkan target audiensnya sama, kemudian pesannya misalkan sama, kelebihannya sama, tapi misalkan kepada siapa nih? Ya, ternyata lah generasi Z. Nanti cara penyampaian informasi kepada generasi Z ini tentunya berbeda kan. Nah, gitu kan dengan katakanlah generasi milenial gitu kan ya. Ya, kepada generasi apa-apa apalagi misalkan kepada yang generasinya baby boomer gitu. Itu berbeda lagi. Tentunya dalam penyampaian informasi ini kan kita ada kendala-kendala teknis. Nah, sebutkan gitu kan. Ketika menyampaikan pesan, kendala teknisnya apa? Oh, ternyata memang ada masalah bahasa. Oh, ini bahasanya nggak ada yang mengerti nih, gitu kan ya. Ya, misalkan ini bahasa daerah, kalau bisa informasinya disampaikan dalam bahasa daerah, ada request, gitu kan, itu. Nanti kalau menggunakan bahasanya jadinya roaming, gitu kan. Iya, nah jadi itu seperti itu ya. Atau bisa juga misalkan kendala yang lain, gitu kan. Oh, ini mungkin tampilannya kurang keren, kurang atraktif gitu, kurang interaktif dan lain sebagainya. Oke, baik ya, itu adalah langkah yang pertama mengembangkan informasi kunci. Jadi informasi kunci nih, apa saja yang menjadi kuncinya ini? Paling tidak 5 itu. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu bagaimana kita mengolah gagasan, ya, konsep desain gitu kan ini. Nah, yang pertama kita bisa melalui brainstorming. Jadi brainstorming ini adalah kita menyampaikan gagasan, menyampaikan ide gitu kan. Jadi apa yang ada dalam kepala kita ini disampaikan, ditulis gitu kan itu. Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua gitu kan ya gagasan yang apa namanya kita sampaikan ini. Jadi bagaimana caranya kita juga membuat apa namanya membuat mind mapping. Jadi kita bisa memvisualisasikan antara misalkan hubungan antara ide satu dengan ide yang lain. Nah, ketika memang ada mind mappingnya gitu kan, kita juga bisa sebutkan referensinya ini diambil dari mana. Anda untuk menyampaikan gagasan ini terinspirasinya dari apa gitu kan? Ini harus ada referensi yang jelas. Oh, setelah saya membaca ini atau setelah saya menonton tayangan ini, setelah saya menonton cuplikan, setelah saya menonton film gitu kan, setelah saya membaca jurnal, setelah saya membaca buku kan itu referensi. Nah, kemudian gagasan yang disampaikan bisa dalam bentuk sketsa. Nah, tahu kan sketsa ya? Jadi sebelum jadi gambar jadi kita bikin dulu sketsanya, coret-coret gitu kan ini. Nah, itu ya. Itu jadi untuk menuangkan ide dalam bentuk visual. Yang sketsa ini bentuknya sederhana tapi sudah menggambarkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan konsep desain. Dalam mengkomunikasikan konsep desain paling tidak ada tiga hal yang harus apa namanya dilakukan. Yang pertama kita mempresentasikan ya visual. Jadi dalam menyampaikannya gitu kan kita bentuknya apa toolnya. Nah, jadi toolnya bisa menggunakan mood board, bisa menggunakan storyboard, bisa menggunakan prototype. Nah, jadi untuk masing-masing ini nanti bisa kita bahas ya gitu kan itu apa itu mood board, storyboard dan prototype. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa menggunakan penjelasan singkat. Jelaskan konsep yang kita miliki ini gitu kan. Tentunya setelah tadi ya melakukan riset di awal secara jelas dan ringkas. Nah, kemudian setelah itu kita tunggu apa tanggapan dari klien kita. Kita dengarkan masukan. Nah, kalaupun ada yang perlu revisi, kita lakukan revisi, begitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kita menetapkan konsep desain.
Nah, jadi setelah kita komunikasikan, tentunya kan ada ini ya, ada outputnya. Kita akhirnya tetapkan finalisasi. Nah, ketika kita melakukan finalisasi, apa yang dilakukan? Kita yang pertama lakukan evaluasi. Artinya bandingkan konsep dengan tujuan awal. Sebetulnya tujuan pesannya ini apa yang ingin disampaikan? Kemudian yang kedua, lakukan revisi. Setelah kita mendapatkan feedback dari klien kita, dari user kita, lakukan revisi. Baru terakhir adalah finalisasi, tetapkan konsep desain yang akan digunakan sebelum dilakukan produksi. Nah, itu ya, itu gitu kan materi kita pada kesempatan ya sore hari ini. Oke, apa yang disampaikan oleh saya, barangkali ada yang ingin atau ditanyakan, silakan. Oke, ada rooming ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Halo, halo. Nah, ini nampaknya udah semangat dengan apa tugasnya hari ini. Apakah begitu? Udah nggak sabar ya, nunggu tugas hari ini apa? Oke. Nah, baik kalau gitu ya, sambil nunggu Anda apa namanya bertanya, kalaupun ada yang bertanya, mudah-mudahan tidak ada. Nah, ini pakai apa? Ini udah tugasnya nanti ya. Yes. Nah, kita menggunakan Canva kebetulan ya, teman-teman semua. Nah, ini nanti. Nah, saya cari tadi tentang mood bar itu apa mood board. Nah, jadi mood board ini ada di sini. Misalkan saya ambil nih salah satu, ada pengertiannya. Nah, pengertiannya menjelaskan bahwa mood bar berupa sebuah benda atau sarana pada bidang datar berisi kumpulan gambar, warna, dan jenis benda yang dapat menggambarkan ide seorang desainer. Nah, ini moodboard merupakan analisis visual yang menggunakan guntingan gambar yang dapat diperoleh dari internet, media manapun maupun gambar hasil karya sendiri. Nah, oke lah, saya nggak banyak-banyak ya nanti Anda. Ini ada fungsinya. Memberikan referensi dalam menentukan tema atau topik kepada klien, menghasilkan arahan estetika dan lain sebagainya ya. Anda bisa ini. Bagaimana cara membuatnya? Tentukan tema atau judulnya, siapkan papan karton A4 dan mulai cari gambar atau hal yang menunjang inspirasi. Bisa juga dengan menggambar sendiri, tempelkan potongan gambar beserta material agar bisa dirasakan tekstur dan kesan 3D ya. Kemudian buat gambar saling berhubungan. Nah, ini kan. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, mood board seperti ini contohnya mungkin bisa diperbesar. Ini ya. Oke, saya kembalikan lagi. Ada juga bisa menggunakan seperti ini. Nah, kan? Oke, ya kalau bahasa ininya mah papan informasi lah mood board itu kan. Mungkin yang bahasa sederhananya begitu. Nah, dengan istilah-istilah itu nanti Anda bisa cari sendiri ya, teman-teman semua. Oke. Nah, baik sampai sini. Ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup? Lupa cukup. Cukup, baik kalau cukup. Nah, kalau gitu saya langsung ke sini ya, ke mana slide terakhir. Nah, mana ini ya? Oke, saya coba besarkan dulu nih. Jeng jeng. Nah, ini tugasnya silakan di screenshot. Nah, tugas perkuliahan biasanya kelompok ini tugas mandiri. Nah, dalam tugas mandiri ini, jadi Anda tugasnya apa? Anda tugasnya harus ketemu dengan klien, silakan. Mau Anda punya bisnis sendiri ya, tapi kalau Anda jangan sendiri ya, Anda misalkan dengan istri Anda gitu kan, nanti kita kan perlu diskusi begitu kan itu. Nah, atau yang punya tetangga Anda, atau yang punya orang lain, teman Anda silakan. Nah, nanti misalkan kita tentukan nih, kita mau menyampaikan pesannya apa, nanti bisnisnya apa gitu kan. Nanti tentukan target audiensnya, siapa yang akan kita jangkau, ini ya, pesannya apa, nilainya apa gitu kan, konteks budaya, kendali teknisnya. Nah, dalam mengkomunikasikan konsep desain, nanti membuat ya presentasi berupa visual. Bisa berupa mood board atau storyboard gitu kan. Saya biasa menggunakan storyboard teman-teman smart prototype. Nah, ini
nanti dicari yang contoh prototipe seperti apa. Ini pilih salah satu ya. Nah, kemudian ya penjelasan singkat jelaskan kepada ini. Nah, kalau ini adalah tanggapannya. Kalau memang hasil Anda ini tanggapannya bagaimana? Nah, cuman ini belum ditetapkan. Sebetulnya kan tidak tadi kita belajar empat. Hari ini kita tugasnya cuma dua saja. Jadi tadi terakhir apa? Sampai dengan menetapkan ya, menetapkan konsep desainnya sampai dengan finalisasi. Nah, jadi seperti itu. Oke, mungkin bisa dicoba ya, teman-teman semua. Ini nanti dikumpulkannya kapan? Sebelum UTS. Itu. Oke. Pokoknya bikin aja dulu gitu kan. Oke, silakan di screenshot. Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oke, cekrek. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman semua? Halo, halo. Jadi bertanya Pak, Oke, silakan. untuk tugasnya pengumpulannya tuh deadline-nya kapan ya Pak? Sebelum UTS. Belum UTS. Iya, pokoknya satu hari sebelum UTS gitu. Nanti UTS-nya kapan? Satu hari sebelum UTS. Nah, pokoknya nanti akan saya sampaikan kemana Anda harus mengumpulkannya. Tenang saja. Nanti akan saya sampaikan. Sekarang bikin aja dulu. Koleksi ya. Baik Pak, siap. Nah, itu. Ada lagi teman-teman semua? Baik. Kalau tidak ada, nah, kalau tidak ada nanti kita tutup dengan doa dulu ya. Kita tutup dengan doa. Setelah itu nanti kita lakukan tangkapan layar. Baik, kalau gitu teman-teman semua, mari sama-sama kita akhiri perkuliahan ini dengan sama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala aktivitasnya, kemudian dilancarkan dalam segala tugas-tugas yang memang harus dikerjakan. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau gitu kita buka dulu kameranya nih. Kita buka kamera. Ya, baik ya. Saya akan ya hitung sampai tiga. Ada Mbah Surip, penyanyi ya, Mbah Surip penyanyi kan? Oke, keren sekali ya. Kita hitung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga. Ini yang grafis ya. Oke, baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Ini My Daily Video siapa nih? My Daily Video, namanya nggak ada nih. Nanti di ini ya. Kalau gitu Anda di ini, di apa namanya, di list namanya di grup. Saya tidak tahu siapa My Daily Video belum ini gitu kan. Oke ya. Oke, baik. Kalau gitu saya ucapkan selamat berakhir pekan, selamat beristirahat. Nah, ingat ya, setiap kamu bermalas-malasan, teman-teman kamu di luar sana terus berproses dan bertumbuh. Nah, apa yang terjadi nih jika Anda bermalas-malasan? Apalagi sekarang kita sudah waktunya sebentar lagi untuk UTS ya. Jadi harapan saya adalah, jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya ya sehingga kita bisa berproses dan bertumbuh dan kita bisa menjadi orang yang sukses. Terutama sukses di mata kuliah ini dan mata kuliah yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore,
Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.